Was-was atau waswasah adalah bisikan jiwa dan setan yang tak mengandung manfaat dan kebajikan. Namun bedakan antara syak dan waswasah ya. Syak merupakan kebimbangan antara terjadi atau tidaknya sesuatu yang kemungkinan keduanya seimbang dan merupakan keyakinan keseimbangan yang sama kuat antara keduanya. Tak ada kelebihan yang satu atas yang lain. Sedangkan waswasah adalah bisikan jiwa dan setan yang tidak dilandaskan pada keyakinan dasar. Lain halnya dengan syak yang dilandasi suatu keyakinan dasar. Waswasah merupakan penghilang khusyuk paling dominan. Maka bila seorang hamba selamat dari penyakit berbahaya ini, berarti ia selamat dari banyak keburukan. Al-waswas atau yang selalu membisikkan gangguan adalah setan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang artinya, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Quran Surat An-Nas ayat 4. Ingatlah bahwa salah satu di antara senjata setan untuk merusak manusia adalah dengan penyakit waswas. Penyakit ini disematkan di hati hamba Allah untuk menimbulkan keraguan. Dengan metode ini, setan bisa dengan mudah menggiring seorang muslim untuk mengulang-ulang ibadahnya. Ada yang mandi besar sampai sekitar 1 jam, ada yang mengulang-ulang gerakan wudhu karena merasa ada bagian yang kering atau tidak terbasuh dengan sempurna, ada yang berwudhu berkali-kali karena merasa ada yang keluar dari dubur, ada yang buang air kecil setengah jam karena merasa tidak tuntas, ada yang gonta-ganti celana karena merasa ada yang menetes, ada juga yang mengulang-ulang takbiratul ihram karena merasa belum niat, ada yang membaca Al-Fatihah berulang-ulang dengan susah karena merasa tidak benar, bahkan bisa jadi ada yang sampai teriak-teriak, "Saya tidak menalak istri," karena menyangka telah melontarkan kalimat cerai dan seterusnya. Subhanallah. Anda bisa bayangkan, sungguh betapa malangnya mereka. Untuk bisa melakukan satu ibadah, ia harus susah payah mengulang-ulang karena perasaan tidak tenang. Penyakit was-was ini selalu menggelayuti hatinya dalam beribadah. Sebelum membahas tentang cara mengobati was-was, terlebih dahulu kita pahami sebab-sebab munculnya was-was dan gejala-gejala waswasah pada orang yang mengidapnya. Sebab-sebab munculnya waswasah yang pertama, minimnya ilmu syar'i, yaitu pengetahuan tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan ajaran para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka. Yang kedua, lemahnya keimanan. Ingatlah bahwa setan itu hanya mampu menguasai ahli maksiat, bukan menguasai orang yang kuat imannya. Ketiga, lalai dari mengingat Allah atau berzikir. Sebab zikir itu mampu mengusir setan dan gangguan-gangguannya. Yang keempat, kelemahan akal. Sebab yang memiliki akal sempurna akan selamat dari waswasah dengan karunia Allah. Kelima, tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu dan iman sempurna. Dan yang keenam, tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sementara gejala-gejala waswasah pada orang yang mengidapnya, yang pertama, lama dalam melakukan istinja, wudhu atau mandi. Yang kedua, mengulang-ulang wudhu, toharo atau sholat, bahkan berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk bersuci dan mengulangi ibadah-ibadah ini karena menganggapnya tidak sah. Ketiga, mengulang-ulang huruf dalam melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa sholat, dan lainnya. Keempat, mengganti baju karena menyangkanya terkena najis. Dan yang kelima, bisikan yang terkait dengan hal akidah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setan datang pada salah seorang dari kalian lalu mengatakan, 'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini?' Hingga ia mengatakan, 'Siapa yang menciptakan rohmu?' Bila ia sampai pada hal yang demikian itu, hendaklah ia berlindung kepada Allah dan segera berhenti darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, redaksi hadisnya berbunyi, "Tak henti-hentinya manusia saling bertanya, hingga dikatakan, 'Ini Allah telah menciptakan semua makhluk. Lalu siapa yang menciptakan Allah?' Siapa mendapati sesuatu dari hal ini, hendaknya ia mengatakan, 'Aku beriman kepada Allah.'" Nah, selanjutnya kita bahas cara mengobati waswas. Yang pertama, menuntut ilmu syariat atau mendalami ilmu agama. Kedua, memperkuat keimanan dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian senantiasa ingat kepada Allah di segala kondisi. Bergaul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang dapat memberi manfaat. Kemudian mengetahui bahwa kebenaran itu hanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu keenam, mengakui bahwa waswasa adalah kebatilan yang paling batil. Ketujuh, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kedelapan, tidak lama-lama berada di kamar mandi atau WC melebihi kebutuhan, karena jamban dan WC adalah tempat setan dan roh-roh yang jahat. Dan yang terakhir, memercikan air pada kemaluan setelah istinja dan celana untuk mengantisipasi waswasah dari jiwa.
Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi. Ia berkata, Rasulullah SAW apabila kencing, beliau berwudu dan memercikan air pada kemaluan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ingatlah poin paling penting yang kami sebutkan tadi, bahwa cara terampuh untuk menghilangkan penyakit waswas adalah dengan menuntut ilmu agama dan cara beribadah yang benar. Karena sebagian besar orang yang mengidap penyakit waswas adalah mereka yang tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang tata cara ibadah yang benar. Kemudian dia beribadah sesuai perasaannya. Apa yang dia rasakan mantap, itulah yang dianggapnya benar, meskipun bisa jadi bertentangan dengan ajaran syariat. Berbeda halnya dengan orang yang memahami tata cara ibadah dengan benar. Semua yang akan dia lakukan telah disesuaikan dengan standar sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga dia bisa sangat yakin bahwa amal ibadah yang dia lakukan telah benar. Akhir kata, semoga pembahasan ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang sedang mengidap penyakit waswas. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.